tentang bab utama sholat fardu. Kemarin sampai hadis Muslim meriwayatkan hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalul salawatil khamsi masalun nahlin ghamrin ala babin ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsa marwat wa ma yubqi dzalika minad danas." Artinya, perumpamaan sholat 5 waktu itu adalah seperti sungai yang mengalir di muka pintu rumah dari kalian. Setiap hari ia mandi di situ sebanyak 5 kali, sehingga dengan demikian tidak menyisakan lagi kotoran. Jadi diumpamakan sholat 5 waktu itu bagaikan sungai yang mengalir di muka pintu rumah kita. Dan sungai yang mengalir di muka pintu rumah kita itu kita manfaatkan dalam sehari semalam itu 5 kali untuk mandi. Jadi di muka rumah ada sungai ibaratnya tuh, dan sungai itu dimanfaatkan untuk mandi sebanyak 5 kali sehari. Nah, karena mandi sebanyak 5 kali sehari, maka di sini dikatakan kotoran-kotoran yang ada di dalam tubuh kita, otomatis jangankan mandi sebanyak 5 kali sehari, mandi sekali aja itu sudah mampu membersihkan kotoran-kotoran yang ada di tubuh kita. Misalnya mandi habis sholat subuh atau sebelum subuh, otomatis tubuh kita menjadi bersih dari kotoran-kotoran. Dan antara jeda waktu subuh ke zuhur, maka itu akan terjadi lagi sesuatu yang bisa membuat tubuh kita itu menjadi kotor. Apakah debu ataukah kotoran habis makan, pentol misalnya kan, tomatnya, atau habis melakukan aktivitas lainnya berkeringatan sehingga tubuh itu kembali kotor lagi, dan ternyata pada waktu zuhur mandi lagi ibaratkan itu, maka kotoran yang antara waktu subuh dan zuhur tadi hilang lagi karena dibersihkan dengan mandi. Dan begitu juga ketika setelah habis zuhur sudah bersih kan, ternyata antara zuhur dan asar pun kita beraktivitas lagi. Di situ terjadi lagi kotoran pada tubuh kita, apakah keringat ataukah yang lainnya, sehingga pada waktu menjelang asar mandi lagi, bersih lagi. Begitu juga dengan antara asar dan maghrib isya dan isya ke subuh itu diibaratkan sholat 5 waktu itu seperti itu. Jadi membersihkan tubuh dari kotoran-kotoran. Nah, berarti di sini dikatakan oleh Rasulullah SAW, sholat 5 waktu itu mampu membersihkan dosa-dosa kecil kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis sembahyang subuh, berarti kita ini sudah bersih dari kotoran, dari dosa-dosa yang berhubungan dengan Allah, terutama dosa-dosa kecil. Habis sembahyang subuh nih, berarti dosa-dosa itu guguran habis. Tapi ternyata pada waktu antara subuh dan zuhur kita kembali melakukan dosa-dosa kecil, dan ternyata dosa-dosa kecil yang berhubungan dengan Allah itu kembali dibersihkan oleh Allah melalui sholat zuhur. Nah, begitu juga dengan asar. Habis zuhur beraktivitas lagi, ternyata kita melakukan perbuatan dosa-dosa kecil lagi kepada Allah. Kita sholat asar, dan sholat asar itu pun mampu membersihkan dosa-dosa kita kepada Allah pada waktu antara zuhur dan asar, dan seterusnya asar, maghrib isya ke subuh.
Jadi kalau 5 waktu kita sholat, insya Allah dosa-dosa kecil kita yang berhubungan dengan Allah, insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dosa dengan manusia, maka itu harus minta maaf, minta redha, minta rela dengan yang kita sakiti. Makanya dosa yang berhubungan dengan manusia itu jauh lebih berat bertaubatnya, lebih berat minta ampunnya. Walaupun dosa kecil aja misalnya lebih berat. Walaupun kita minta ampun misalnya kepada Allah, tapi karena dosa yang berhubungan dengan manusia tidak minta maaf, maka dosa itu tetap ada. Tidak mampu sholat tadi menggugurkan karena berhubungan dengan manusia. Maka itu Jan Nabi di antara umatku nanti itu ada orang yang nanti di akhirat itu menjadi orang yang bangkrut, orang yang muflis. Lalu dia sahabat, ya Rasulullah, siapa orang yang bangkrut itu? Siapa orang yang muflis itu? Nah, Jan Nabi taulah bukan siapa yang bangkrut itu dah. Di antara umatku nanti di akhirat itu bangkrut. Lalu dia sahabat ada yang menjawab, mereka yang tidak memiliki dirham. Berarti interpretasinya apa? Berarti yang dikatakan sahabat menjawab pertanyaan Nabi, yang dikatakan orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak memiliki harta benda, tidak memiliki kekayaan. Itulah persepsi para sahabat pada saat itu yang dinamakan dengan orang yang bangkrut. Jadi Nabi kata, orang yang bangkrut di akhirat itu adalah di antara umatku orang yang beriman, yang membawa pahala sholatnya banyak, pahala hajinya mabrur, kemudian pahala puasanya tidak hanya puasa Ramadan, tapi juga puasa sunat yang lainnya dibawa ke akhirat. Kemudian mengajinya, pahalanya tidak hanya 1 halaman 1 hari, bahkan sampai 1 juz misalnya sehari. Bahkan pahala-pahala lainnya banyak nih, pahala sedekahnya. Tetapi ternyata pada waktu di akhirat ini orang menjadi bangkrut. Bayangkan nih, orang rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, ya kan? Tapi ketika di akhirat ternyata bangkrut. Apalagi kita nang kada ketujuh sembahyang misalnya, kada ketujuh puasa, kada ketujuh sedekah, kada ketujuh berbuat baik misalnya kan. Nang ketujuh beribadah saja nanti di akhirat bangkrut. Kenapa? Karena semasa di dunia orang tersebut senang menyakiti orang lain dan tidak sempat minta ampun, tidak sempat minta maaf kepada orang yang disakiti, apakah menggibahnya ataukah menyambatinya. Yang penting menzalimi, menyakiti orang lain lah. Nah, sehingga nanti pada waktu di akhirat ketika pahalanya banyak, ternyata orang-orang ini protes pada malaikat. Ya Allah, hai malaikat, inilah ternyata pada waktu hidup di dunia si A ini pernah menyambati ulun tambuk misalnya, pernah menyambati ulun korupsi. Ternyata ulun kada korupsi, pernah menyambati ulun macam-macam, memfitnah ulun dan lain sebagainya. Ternyata semua itu tidak pernah ulun lakukan. Fitnah satu. Seandainya disambat tu wujud juga menggibah, tetap dia dosa. Si anu tu aja, bilanya kesaruan, bilanya anu banyak mana membawa memberakan, wujud tu, ya kan? Tapi yang disambat ini tidak senang dengan apa yang dikesahkan, maka itu menjadi gibah. Pada waktu korban semalam ya, panitia banyak mana membawa daging bulik. Padahal yang membawa daging bulik, tulang-tulangan bulik itu panitia ilegal yang tidak terdaftar dalam. Nah, disambatnya panitia yang tercantum dalam daftar. Yang dilihat pada orang-orang yang ikut berpartisipasi sejam, setengah jam, 30 menit, 1 jam, 60 menit, 90 menit, ternyata banyak membawa bulik disambat.
Bujurnya kejadiannya kan. Tapi ternyata orang itu merasa tidak senang, itu ghibah. Tetap kita mendapatkan dosa. Nah ternyata orang yang kita ghibah, orang yang kita fitnah itu nanti di akhirat protes, ya Allah, si A ini semasa hidupnya di dunia pernah memfitnah ulun. Nah pernah menyambati ulun. Lalu apa yang terjadi? Lalu yang terjadi, diambillah pahala-pahala selama beribadah di dunia itu, diambil sebutik, dibagi kepada orang yang disakiti tadi, yang digibah tadi, yang difitnah tadi, yang dizalimi tadi, diambil sebutik. Oh ternyata tidak hanya si A, datang lagi si B, protes lagi kepada Allah, ini pernah juara menyambati, ambil lagi pahalanya, diberikan kepada orang disambati. Datang terus sampai Z misalnya datang lagi, sampai habis pahala ibadahnya di dunia tadi dibagikan kepada orang yang pernah disakiti. No, habis lapah beribadah di dunia. Ya kalau sembahyang tahajud rajin, nah, sembahyang duha rajin, sembahyang rawatib rajin, sembahyang berjamaah rajin, tapi suka menyakiti antar sesama manusia dan tidak sempat minta maaf, tidak sempat minta ampun. Nanti di akhirat orang yang disakiti itu, difitnah itu, digibah itu akan minta kepada Allah pahala-pahala kita. Habis pahala sudah. Ternyata tidak hanya sampai di situ. Datang lagi buat ibu-ibunya, oh si A ini pernah ini sebagainya. Pahala sudah habis nih. Ya Allah. Pahala sudah habis, ternyata apa? Ternyata dosa orang yang pernah disakiti itu diambil dan dikasihkan kepada orang yang menyakiti. Nah, pahala sudah habis, tinggal dosa aja lagi. Datang orang protes, diambilnya dosanya, dikasihkannya kepada orang yang menyakiti tadi. Makanya sebenarnya kita itu apabila disakiti manusia, disakiti orang, disambati orang, difitnah orang, sebenarnya kita tuh pada perlu sari kalau tahu masalahnya seperti ini. Kenapa? Karena pada hakikatnya orang yang menyakiti kita itu memberikan ibadah dia kepada kita. Nah, kalau seandainya pahala ibadahnya itu sudah tidak ada lagi, paling tidak dia mengurangi dosa kita untuk diberikan kepada orang yang menyakiti tadi. Makanya rancang di sekolah kakak aku mau sampaikan. Dulu kalau boboan ini kami paham nangke ini kisahnya, boboan kakak anak ini kada akan pernah berkelahi. Bila jam menyambati kan bungut, alhamdulillah dapat pahala. Ya lah, dapat pahala kan? Pahala orang tadi dibagi kalau ada yang disambati tadi. Nah, disambati macam-macam pahala. Maka itu dosa terhadap sesama manusia itu jauh lebih berat minta ampunnya dibandingkan dosa kepada Allah. Kalau pada Allah minta ampun kepada Allah, asal bujur-bujur minta ampun kepada Allah, insya Allah dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian lanjut. Nah tadi. Kemudian Ahmad meriwayatkan hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bepergian pada musim dingin. Nah, jadi Rasulullah SAW pergi pada waktu musim dingin, ketika itu daun-daun rontok dan berjatuhan. Kemudian beliau mengambil 2 buah dahan dari sebuah pohon. Abu Dzar berkata, kemudian daun-daun pada dahan itu pun menjadi rontok, ya Abu Dzar. Lalu Rasulullah SAW bersabda, wahai Abu Dzar, ya Nabi. Aku menjawab, aku siap wahai Rasulullah. Nah ini jawaban sahabat ketika Rasulullah menjawab mengatakan, wahai Abu Dzar. Jawaban sahabat siapa? Abu Dzar apa? Aku siap wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW bersabda lagi, seorang hamba muslim yang melaksanakan suatu sholat karena mengharapkan ridha Allah. Nah diulang, seorang muslim yang melaksanakan sholat karena mengharapkan ridha Allah, lalu dosa-dosanya pun seperti rontoknya daun-daun ini dari pohon ini. Nah ini Nabi menggambarkan orang yang melaksanakan sholat itu bagaikan daun-daun yang rontok dari dahannya ketika terjadi musim dingin. Itu berarti apa? Berarti orang melaksanakan sholat pun
dosa-dosanya berguguran, berjatuhan, rontok juga karena melaksanakan ibadah sholat. Kemudian At-Tabrani dan Baihaqi meriwayatkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Innal 'abda idza qama yusalli utiya bi dhunubihi kulliha wa sudi'at ala ra'sihi wa 'atiqihi wa kullama raka'a aw sajada tasaqatat anhu dhunubuhu. Artinya sesungguhnya seorang hamba apabila melaksanakan sholat, dosa-dosanya akan dihadirkan seluruhnya. Nah, jadi ketika seorang hamba melaksanakan sholat, itu dosa-dosa itu dihadirkan seluruhnya, terutama dosa-dosa kecil ya, maksud seluruhnya ini adalah dosa-dosa kecil. Lalu dosa-dosa itu diletakkan di atas kepala, kayak orang berjual untuk bari kan, yuk untuk diandaki apa nih namanya itu. Nah, dosa-dosanya diandak di atas kepala dan kedua bahunya. Jadi waktu kita sholat itu dosa kita tuh diandak di kepala, terus halus, kemudian diandak di bahu kanan dan bahu kiri. Maka manakala setiap kali ia ruku atau bersujud, maka berjatuhanlah dosa-dosanya dari dirinya. Nah, ini dikatakan seperti ini. Jadi dosa-dosa kita ketika kita mau sholat 45 waktu diletakkan di kepala, kemudian diletakkan di bahu kanan, diletakkan di bahu kiri. Ketika ruku, ini perumpamaan lah, ketika ruku maka dosanya tadi karena letaknya di kepala, karena letaknya di bahu, maka akan jatuh ke tanah. Sama ketika kita pakai surban misalnya nih, sebelah kiri aja kan, sebelah kiri selendang, pada waktu ruku bilanya keadaan nahap nih, maka akan jatuh. Bilanya sujud maka juga akan gugur ke lantai. Nah, begitu juga dengan dosa. Jadi diletakkan di kepala, diletakkan di bahu kanan, diletakkan bahu kiri. Pada waktu ruku gugur dosanya. Pada waktu sujud gugur lagi. Pada waktu ruku gugur lagi. Pada waktu sujud gugur lagi, dan seterusnya. Kemudian Muslim meriwayatkan hadis dari Utsman radhiyallahu anhu, "Ma min imri'in muslimin tahduruhu salatun maqtubatun wa yuhsinu wudu'aha wa khushu'aha wa ruku'aha illa kanat kafaratan lima qablaha binad dunubi ma lam yati kabiratan wa dzalika ad-dahra kullaha." Tidaklah seorang muslim tiba kepadanya waktu sholat fardu lalu ia menyempurnakan wudunya. Nah, jadi ketika menjelang waktu sholat fardu datang, seorang muslim menyempurnakan wudunya, kemudian khusyuknya dan rukuknya, melainkan menjadi penebus dosa bagi dosa-dosa masa sebelumnya selama ia tidak melakukan dosa-dosa besar, dan itu berlaku untuk sepanjang masa. Jadi selama tidak melakukan dosa-dosa besar, orang yang sholat menyempurnakan wudunya, kemudian menghadirkan hatinya khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyempurnakan rukuknya, itu akan menjadi penebus dosa-dosa sebelumnya. Makanya kalau berwudu harus bujur. Karena kadang jarang melihat kan, perhatikan orang-orang berwudu membasuh muka. Kadang-kadang kada sampai ke sini, cukup sampai di sini, berarti kada sempurna wudunya. Kemudian juga membasuh tangan, kada sampai ke siku sini, di bawah siku, di sikunya kada basah, berarti wudunya kada sempurna. Kemudian juga membasuh kepala misalnya, minimal tiga lembar, ini apa? 3 helai rambut. Basuh batis misalnya, kada sampai ke buku lali, di bawah buku lalinya kada basah, berarti wudunya kada sempurna. Nah, kalau wudunya kada sempurna berarti wudunya kada sah, sholatnya pun kada sah. Nah, begitu juga dengan hati kita hendaknya khusyuk. Nah, kemudian juga nih rukunya juga sempurna. Banyak ruku kan sempurna kan, kada tumakninah. Kayak di video sholat sholat tarawih yang super cepat.
Itu kan berarti rukunya kada sempurna, sujudnya kada sempurna. Kenapa? Karena kada ada tumak ninanya. Sementara tumak nina itu bagian dari rukun. Ruku beserta tumak nina, sujud beserta tumak nina. Kalau kada tumak nina berarti kada sah karena tidak melakukan rukun dari rukun 13 tadi. Kemudian Al-Baihaqi meriwayatkan hadis dari Anas radhiyallahu anhu, "Ma min hafizina yarfa'ani ila Allah ta'ala bi salati rajulin ma'a salatin illa qala Allah ta'ala asyhadu kama anni qad ghafartu li 'abdi ma bainahuma." Setiap kali dua malaikat membawa solat seorang laki-laki seiring solat yang satunya, niscaya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku persilakan sebagaimana bahwasanya aku telah mengampuni dosa-dosanya, dosa-dosa hambaku itu di antara masing-masing kedua solat itu." Ya tadi, masing-masing membawa solat antara zuhur dan asar. Berarti dosa-dosa antara zuhur dan asar diampuni oleh Allah. Kemudian asar maghrib tadi diampuni oleh Allah, dosa antara asar dan maghrib. Kemudian kita melakukan badan dosa antara maghrib dan isya karena sembahyang isya, maka dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dikatakan dalam kitab Al-Jawajir karya Al-Muhaqqiq Ahmad bin Hajar Al-Haytami, dinyatakan sebagian mereka para ahli mengatakan, ini perkataan para ahli, bahwa diriwayatkan di dalam sebuah hadis, barang siapa yang memelihara solat atau melaksanakannya sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakannya dengan 5 perkara. Ini jadi ujar para pakar nih, para ulama mengatakan bahwa barang siapa yang memelihara solat, melaksanakannya sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka Allah akan memuliakannya dengan 5 perkara. Yang 4 kemuliaan. Tapi catatannya apa? Sesuai dengan perintah Rasulullah. Kada sholat misalnya sambil macam-macam kan di video ini tuh, sholat sambil berjoget. Nah, sholat sambil macam-macam di video viral itu kan. Kalau dilaporkan bisa termasuk penistaan terhadap agama, mempermain, mengolok-olok tata cara sholat. Sholat Rasulullah, kata Rasulullah apa? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Jadi sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Banyak yang mengatakan bagaimana cara Nabi sholat, baik itu gerakannya maupun Nabi senang melaksanakan 5 waktu dengan sholat berjamaah dengan orang banyak. Jadi kalau ada paham-paham yang mengatakan kalau lakian itu lebih afdal pahalanya sembahyang di rumah dibandingkan dengan di masjid atau di musala, itu perlu ditinjau ulang ajarannya. Ya Allah, Syekh Saman aja kan, Syekh Saman waliullah tuh, wali kutub, dalam Munaqib Syidin tadi dikatakan Sidin itu pada waktu sahur tidak bangkit dari tempat duduk Sidin, tapi ketika sholat subuh Sidin sholat berjamaah dengan orang banyak. Tuh Munaqib Syekh Saman dikatakan seperti itu, dengan orang banyak berarti Sidin sholat berjamaah dengan orang banyak, berarti dengan orang banyak adalah di tempat umum. Di tempat umum apa? Tempat umum yaitu masjid, mushola atau langgar, atau di tempat-tempat yang didatangi oleh kaum muslimin. Kalau wali kutub aja nih, kalau wali kutub aja sembahyangnya, sholatnya masih berjamaah, derajatnya luar biasa, kedekatan dengan Allah luar biasa. Kalau kita yang masih ada apa-apanya ini, merasa lebih hebat sembahyang di rumah dibandingkan di masjid, perlu kita tinjau kembali pemikiran kita. Kan banyak juga nih, apalagi musim Covid nih, kadang hendak sembahyang di musola, kadang hendak sembahyang di masjid. Kenapa? Karena jaga jarak aja. Nah, kada mau. Hingga sembahyang Jumat pun kadang muncul. Misalnya hendak ke masjid, kenapa? Karena takutan dari jaga jarak aja. Kada sah aja. Itu kan sudah fatwa ulama, fatwa MUI itu apa kurangnya orang alim di situ?
Kalau ada yang mempermasalahkan jaga jarak, sholat Jumat jaga jarak, ini sudah imbauan dari pemerintah Indonesia, bukan hanya Indonesia, bahkan sampai ke Mekah, sampai ke Madinah, sampai ke Timur Tengah pun orang masih jaga jarak. Kalau misalnya lantaran itu lalu kolar ke masjid, kolar ke musola, kada rapat ya, kada tuntunannya. Bapak yang di Mekah itu, yang di Masjidil Haram itu apakah kurang alimnya orang di situ? Di Madinah itu apakah kurang alimnya di situ? Majelis Ulama Indonesia di pusat itu apakah kurang alim? Sehingga mengatur masalah jaga jarak itu apakah kita lebih alim daripada mereka? Sehingga kada mau ke masjid misalnya, kada mau ke musola lantaran jaga jarak tadi. Kalau kita sesuai dengan anjuran ulama aja, karena merasa ilmu kita kada sampai jauh, ulama jaga jarak kita. Ya kan? Orang alim banyak di sana, orang pintar banyak di sana. Apa kurangnya? Kita bisa-bisa misalnya. Nah, salah juga. Jadi dikatakan di sini ada 5 kemuliaan. Yang pertama, akan dihilangkan untuknya kesulitan hidupnya. Nah, berarti orang yang melaksanakan sholat sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala jalan hidupnya. Tapi ada juga aja orang sholat sakit aja, ya Allah. Berarti sholatnya perlu ditinjau ulang. Siapa tahu sholatnya kada beres. Siapa tahu sholatnya kada sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Kalau ibaratnya sholatnya itu sesuai aja dengan tuntunan Nabi, insya Allah nih janji Nabi, hidup akan nyaman, terhindar dari siksa kubur. Kemudian yang keempat, Allah akan memberikan kitab amalnya dengan tangan kanan. Nah, jadi tangan kanan itu berarti tanda orang itu dalam keadaan baik. Kemudian yang keempat, ia akan melewati siratul mustaqim, titian dengan bagaikan kecepatan kilat. Nah, jadinya laju jalan siratul mustaqim. Belum bacakannya dulu dah, nanti dijelaskan minggu depan. Kemudian yang kelima, akan masuk surga tanpa hisab. Ini adalah 5 keutamaan orang yang melaksanakan sholat 5 waktu sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan minggu depan